Balas dendam yang sempurna, dulu SBY rusak karir AHY, kini giliran AHY yang susahkan SBY. Ditulis oleh Ferry Fadli di steward.com. Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih dikenal AHY sebelumnya merupakan seorang anggota TNI yang cemerlang. Ia adalah peraih penghargaan Bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akmil pada tahun 2000 lalu. Tidak hanya itu saja, bahkan sejak menempuh pendidikan di Akmil, AHY sudah mendapat penghargaan Trisakti Wiratama, yaitu suatu penghargaan yang diberikan atas prestasi gabungan akademik, jasmani fisik, dan kepribadian. Karena prestasinya itu pula, ia ditunjuk sebagai Komandan Resimen Korps Taruna pada 1999 silam. Dan berkat otak encernya tersebut, AHY memiliki 3 gelar pendidikan. Master of Science in Strategic Studies di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura 2006, Master in Public Administration dari Universitas Harvard, Amerika Serikat pada tahun 2010, serta Master of Art in Leadership and Management dari Webster University, Amerika Serikat. Meraih predikat summa cum laude dengan IPK 4,0 pada 2015 silam. Seolah penghargaan sudah tidak mau jauh darinya. Bahkan saat menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon Selatan, pada 2006, ia dianugerahi Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon, yang mana penghargaan itu didapatkan oleh AHY lantaran ia menginisiasi program mobil pintar sebagai sarana untuk mengurangi dampak trauma perang pada anak-anak. Di samping itu, pada tahun 2008, ia juga memperoleh penghargaan sebagai Komandan Kompi terbaik di jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad. Jadi melihat itu semua, primbon si AHY ini memang tidak cocok bekerja di air. Ia cocoknya bekerja jadi anggota TNI. Menjadi tentara adalah jalan ninjanya, begitu kura-kura. Nah, karena prestasinya di militer ini sangat menonjol, maka peluangnya untuk menjadi jenderal pun sangatlah besar. Tidak sedikit kok peraih Adi Makayasa yang jadi Kasat serta Panglima TNI, seperti Edi Sudrajat pernah jadi Kasat dan Pangap, Agustadi Sasongko Purnomo, mantan Kasat, Budiman mantan Kasat, dan Muldoko mantan Panglima TNI. Tapi sungguh sayang, seperti judulan tulisan ini, karir AHY di militer tersebut justru dihancurkan oleh bapak kandungnya sendiri SBY. Om B malah membujuk putranya itu untuk mengundurkan diri dari tentara dan ikut Pilkada DKI 2017. Menurut hemat penulis sih, berat juga AHY meninggalkan karirnya di militer tersebut kala itu. Tapi, karena sudah permintaan bapak, mau tidak mau harus diikuti. Namun lantaran ia tidak punya pengalaman di politik dan lawannya cukup berat, yakni Anies dan Ahok, pemilu di ibu kota negara itu tidak bisa dia menangkan. Pasca itulah kegagalan demi kegagalan seolah tidak henti menghampiri AHY, berbanding terbalik dengan saat dia jadi tentara dulu. Pada 2018, ia ditunjuk sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemilu 2019. Terbukti, perolehan suara Partai Demokrat malah turun dari posisi keempat di pemilu 2014 menjadi posisi ketujuh di pemilu 2019. Nah, sudah jelas-jelas AHY gagal jadi gubernur dan gagal pula memenangkan Partai Demokrat. Malah diangkat jadi ketua umum oleh SBY. Padahal masih banyak loh kader partai berlambang bintang Mersi itu yang lebih kompeten untuk menduduki kursi Demokrat 1 tersebut dibandingkan Doi. Tidak pelak, betul kata Johnny Allen bahwa AHY itu berada di puncak tapi tidak pernah mendaki. Baru digoyang sedikit, kapal sudah oleng. Ia tidak mampu mengkonsolidasikan segenap elemen di Partai Demokrat. Sehingga Kongres Luar Biasa atau KLB partai yang bertujuan untuk menggulingkan dirinya itu benar-benar terlaksana. Dan yang terpilih jadi ketua umumnya juga bukan orang sembarangan, yakni Muldoko. Sehingga mau tidak mau SBY harus turun gunung demi menyelamatkan karir anaknya tersebut. Jadilah dulu ia rusakkan karir AHY, kini giliran dia yang disusahkan oleh putra sulungnya itu. SBY terpaksa harus membuat pernyataan-pernyataan di media yang bernada baper dan playing victim lagi. Masih seperti SBY yang dulu lah. Pertama, ia mengatakan menyesal telah mengangkat Muldoko jadi Panglima TNI dulu. Sampai-sampai Doi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu, ujar SBY dengan nada penuh iba. Bahkan, ia tidak segan menyeret-nyeret pihak yang tidak terlibat sama sekali terkait kudeta itu, seperti menyebut Indonesia berkabung karena digelarnya KLB Partai Demokrat tersebut. Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung.
Berkabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji, tuturnya lagi. Hahaha. Pengen ngakak tapi takut jadi novel Bang Mukmin. Emang kader Partai Demokrat itu ada berapa, Ferguso, dan yang pro AHY ada berapa? Gak bisalah internal Partai Demokrat yang bermasalah Indonesia disebut berkabung. Lagian pula, kan sudah ratusan miliar uang negara yang dikorupsikan oleh anak buah Pak BY itu. Bagaimana orang mau bersimpati gitu dengan ketua partainya? Yang ada malah bersyukur. Dan sudah dipastikan SBY tidak akan tidur nyenyak selama beberapa hari ini. Ia akan terus dan terus memikirkan bagaimana nasib kedua anaknya nanti. Dan tentunya nasib dirinya sendiri. Bayangkan kalau AHY lengser, sudah dipastikan yang punya nama Yudhoyono di Partai Demokrat akan ikut-ikutan lengser. Sedangkan saat ini ada 3 Yudhoyono yang bertengger di situ. Berat juga masalahnya Pak Eko. Semoga Pak BY sehat selalu dan gak sampai nangis Bombay segala. The Power of Karma, taburan SBY bikin AHY tuai getahnya. Ditulis oleh Agus Olowan di seaword.com. Selamat pagi para Seaworders, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, melihat perkembangan hasil KLB Partai Demokrat yang katanya hari ini selesai dilangsungkan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Tepatnya di Hotel The Hill Sibolangit yang telah melahirkan 5 poin penting. Di antaranya, menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengembalikan ADART sesuai dengan hasil Kongres Bali pada tahun 2005, menghilangkan jabatan Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan paling penting adalah menganulir pemecatan 7 kader, yaitu Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Johnny Allen Marbun, Syofwatilah Mohsaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Ali. Merupakan sebuah bukti bahwa Partai Demokrat memang harus mengembalikan nama besarnya sesuai dengan namanya, partai yang demokratis dan menghargai seluruh pendapat kadernya. Nah, bicara tentang rentetan kejadian yang menimpa Partai Demokrat sekarang, tidak salah kalau kita melihat ke belakang, dan saya melihatnya seperti perjalanan kehidupan yang digambarkan seperti hukum tabur tuai. Kejadian hari ini, di mana ada KLB alias Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, yang digagas oleh 7 orang kader Demokrat senior didepak, alias ditendang alias dipecat sepihak oleh pihak Demokrat berkuasa. Siapa lagi kalau bukan AHY karena disinyalir ke-7 orang ini dianggap bandel karena mengkritik dan mengarah mengganti si anak polesan dengan yang lebih berkompeten yaitu Pak Muldoko, berhasil membuat kongres dan kepengurusan tandingan di tubuh Partai Demokrat. Kejadian hari inilah yang kita sebut buah dari karma, dari apa yang pernah diperbuat oleh SBY terhadap Partai PKB, dengan adanya dualisme di mana almarhum Gus Dur harus tersingkir oleh KLB, tandingan yang disinyalir diotaki oleh SBY dengan meminjam tangan orang dalam PKB. Pun sewaktu penyerangan DPP PDI Perjuangan disinyalir ada juga peran SBY yang paling nyata karma atas apa yang dialami oleh AHY, di mana dirinya kini punya ketua tandingan, adalah kala SBY dengan nyata-nyatanya melengsarkan Anas Urbaningrum melalui KLB Bali di tahun 2013 seperti yang dibuka oleh Johnny Allen Marbun. Salah satu inisiator terwujudnya KLB yang memilih Muldoko dan Marzuki Ali sebagai bagian penting kepengurusan partai berlambang Mercy ini. Saat menceritakan bagaimana hukum karma ini terjadi pada diri SBY yang kini menikam AHY, anaknya, saya sambil mendengarkan lagu lawas, tembang yang pernah hits oleh Panbers berjudul Roda Pedati. Lirik lagu-lagu ini pas menggambarkan bagaimana suasana yang dialami oleh SBY dan AHY. Hidup ini silih berganti, tak satupun yang abadi, dunia kan selalu berputar, tiada kan berhenti. Semua tunas akan tumbuh bersemi dan berkembang setelah tua, akan punah ditelan alam. Nasib manusia pun begitu, tiada akan menentu. Berganti warna, berganti rupa, tiada yang kekal. Hidup ini silih berganti, tiada yang abadi. Semuanya akan berputar bagaikan roda pedati. Nasib manusia pun begitu, tiada akan menentu. Berganti warna, berganti rupa, tiada yang kekal. La 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 la. Begitulah lirik lagu Panbers yang pas menggambarkan bagaimana suasana hidup kita, pun yang dialami oleh Partai Demokrat versi SBY yang tetap menggendong anaknya untuk jadi ketua umum padahal belum saatnya atau dipaksakan atau dikarbit sedemikian rupa sehingga menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak atau kader-kader yang berjuang dari bawah hingga bisa membawa Partai Demokrat besar seperti sekarang. AHY yang tidak pernah mencicipi karir dari bawah sebagai pengurus Partai Demokrat,
tiba-tiba sudah berada di puncak tertinggi kedudukan sebagai Partai Demokrat dengan jabatan Ketua Umum tanpa merasakan pahit getirnya. Bagaimana asam garamnya menjadi pengurus partai hanya karena citra seorang SBY. Jadi, SBY mungkin sangat cocok untuk menyanyikan lagu indie sebagai pelipur lara, sehingga sadar dan mengakui kekilafannya menjadikan Partai Demokrat partainya keluarga Cikeas. Usai Ketua Umum Partai Demokrat Tandingan Muldoko menyatakan bersedia membuka diri untuk seluruh kader partai, maka disinilah tergambar bagaimana dan apa arti Partai Demokrat yang sebenarnya. Mengembalikan marwah Partai Demokrat adalah suatu keharusan, sebab menurut Muldoko kekuatan seorang panglima ada di pundak para kader partai. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki kader yang tangguh. Agar kader tetap tangguh, sambung Muldoko, seorang pemimpin atau panglima harus mau turun ke tingkat ranting, bukan membuat sekat dengan para kader partai. Itulah pemimpin memberikan kekuatan, energi yang luar biasa kepada bawahannya, bukan malah mengecilkan bawahannya, ujar Muldoko dalam pidato perdananya di KLB Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021. Pidato perdana Muldoko soal kepemimpinan membuat para peserta yang hadir bersorak dan menjunjung mantan Panglima TNI itu sebagai ketum partai. Bahkan seusai Muldoko memberi sambutan, beserta Kongres diajak bersorak untuk mendukung Muldoko sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. 5 kali, Muldoko Presiden 2024, teriak salah satu peserta Kongres. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dipilih sebagai ketua partai periode 2021-2025. Balai voting di KLB Partai Demokrat Tandingan di Deli Serdang. Selain Muldoko, ada nama Marzuki Ali yang dicalonkan sebagai ketum partai. Setelah itu KLB Partai Demokrat Tandingan menetapkan Marzuki Ali sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai. Hasil ini tentunya membuat AHY meradang dan meratapi nasib. Sementara SBY sibuk membuat narasi-narasi sendiri. Sadar apa tidak bahwa ini adalah sebuah karma setelah apa yang pernah dia perbuat. Karma adalah konsep aksi atau perbuatan yang dalam agama Hindu dan agama Buddha yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas atau yaitu siklus yang disebut samsara. Konsep ini berasal dari India kuno dan dijaga kelestariannya di filsafat Hindu, Jain, Sikh, dan Buddhisme. Dalam konsep karma, semua yang dialami manusia adalah hasil dari tindakan kehidupan masa lalu dan sekarang. Efek karma dari semua perbuatan dipandang sebagai aktif membentuk masa lalu, sekarang, dan pengalaman masa depan. Hasil atau buah dan tindakan disebut karma pala. Inikah karma pala Cikeas? Begitulah kura-kura.